wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa as'aluka al-ijabah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para sesepuh dan tokoh masyarakat, khusus ketua dan jamaah majelis taklim, majelis munajat pada Suka Gunung Putri. Assalamualaikum Ustaz Nadi, ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Tanjung Udik, hadirin hamba-hamba Allah serta anak-anakku yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada malam ini kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana kekeluargaan sederhana, akrab, nikmat, ayem dan adem. Amin. Lagi dihadiri oleh teman-teman saya dari Nahdlatul Ulama. Insya Allah dengan berkah mereka tambah berkah acara ini. Amin. Saya mendoakan khusus malam ini untuk anak-anak kita, khusus dulu ya. Insya Allah anak-anak yang datang malam ini semuanya pintar-pintar, semuanya soleh-soleh. Tapi saya nitip kepada orang tuanya semua untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah itu tentu ada prosesnya. Di antara proses yang harus kita lakukan adalah menempatkan anak-anak di tempat yang memang pabrik kesalehan. Pabrik kesalehan secara umum adalah pondok pesantren. Jadi pesan saya pertama malam ini, anak-anakku semua, kamu harus pondok pesantren. Dan pondok pesantrennya secara khusus yang berhaluan Nahdlatul Ulama. Itu pesan saya. Anak-anak siap ya? Siap atau tidak? Tadi doa saya ke sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dan sering kita dengar, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kamu. Ini Rasul tinggalkan karena beliau akan pergi. Kalau tidak akan pergi, bukan tinggalkan namanya. Aku tinggalkan di tengah-tengah kamu semua dua perkara yang selama kamu semua berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selamanya. Ini seolah-olah Rasulullah sedang menggambarkan bahwa manusia itu berada di perjalanan sedang menuju tujuan.
perjalanan yang sangat jauh. Orang yang berjalan tentu kudu jelas tujuannya, dan setelah jelas tujuannya dia akan sampai apabila tahu alamatnya dan benar kendaraannya. Alamat yang dijamin tidak akan salah bukan Google Map. Saya pernah ceramah di Subang, ini sama Pak Edi biasa mana-mana bareng. Rombongan 2 mobil. Karena alamatnya itu tidak di Sherlock, di tulisan RT sekian, RW sekian, dipindahkan ke Maps. Setelah 200 meter belok kanan, nurut. Setelah 400 meter belok kiri, nurut. Tahu-tahu sampai di tengah sawah. Mau maju sudah mentok. Terpaksa saya harus mundur lebih kurang 1 kilo. Ya mungkin gak sampai sekilo, tapi hampir sekilo. Malam hari jam 10 lebih malam. Saya yang tadinya akan ceramah jadi tukang parkir dulu. Kenapa? Saya nurut dengan Google Map, nggak nanya sama orang. Namanya Google, yang digugu saya pegel. Begitu juga dalam beragama. Jangan ngaji sama Google. Setelah saya keluar dari tengah sawah, ibu-ibu nanya sama penduduk setempat, tuh di situ. Oh, coba tadi aing nanya dirinya. Padahal yang tahu alamat kelewatan dari tadi, terlalu percaya dengan Google. Jangan beragama lewat Google. Yang digugu saya tidak mungkin Allah tidak menyediakan orang yang tahu alamat di satu daerah. Pasti ada, insya Allah ada. Cuman kita suka gengsi ngaji sama tetangga. Udah, kita lanjutkan dulu. Yang tidak akan tersesat itu bukan Google Map, bukan Sherlock, tapi 2. Kitaballahi wa sunnata rasulih. Perjalanan hidupmu, ketemu apapun di jalan, rutenya kemana saja, kamu sampai ke tujuan pasti sampai dengan selamat. Syaratnya 2, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mau dagang, pengen selamat, baca Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mau rumah tangga, pengen sampai tujuan rumah tangga bahagia, baca Quran dan hadis. Mau bercocok tanam, pengen panen sesuai harapan, baca Quran dan hadis. Mau nempeleng istri biar selamat, apapun, baca Quran dan hadis. Hamba Allah yang dimuliakan, dalam beragama kita itu punya 3 rukun agama. Berapa, Bu? Iman, Islam, ihsan. Kita harus beriman
yen pingin selamat, sebab itu sangu. Supaya benar iman kita harus punya ilmu tauhid. Ilmu tauhid baru benar kalau ilmu tauhidnya didasarkan kepada pemahaman atas Quran dan hadis. Sangu kedua yang harus dibawa, kita harus beribadah supaya benar ibadahnya mengantarkan kita selamat di akhirat nanti. Maka kita kudu paham fikih. Ilmu fikihnya harus merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita mau menjadi orang yang halus hatinya, masuk tasawuf VIP-nya, maka kita harus ngaji ilmu tasawuf. Supaya benar tasawufnya, maka tasawufnya harus merujuk dan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Wes, waktu ya. Tetapi belum selesai di sini, belum. Sebab masih ada pertanyaan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal itu dilantik jadi gubernur, ditanya oleh Nabi, kaifa taqdi idza 'urida laka khadhan? Hei Mu'adz, kowe saiki tak tugaske dadi gubernur nang gone Yaman, adoh saka aku. Ngerti gak ini? Seboro aing teu ngarti ge. Bisa bosep gue teu ngarti ge. Maneh diutus ku kami jadi gubernur Yaman, jauh ti aing. Bagaimana kamu akan menyelesaikan persoalan jika ada satu masalah disampaikan ke kamu? Yang ditanya oleh Nabi orang hafal Quran nih, orang goblok. Aqdi bi kitabillah, saya akan selesaikan berdasarkan kitabullah. Ini karena yang jawabnya orang pinter hafal Quran, naik ganti pertanyaannya. Fa illam tajid, kalau kamu tidak menemukan di dalam kitabullah, fabi sunnati Rasulillah, saya akan selesaikan dengan sunnah Rasul yang pernah aku saksikan, yang pernah aku lihat, pernah aku dengar panjenengan bersabda, pakai itu nanti aku menyelesaikannya. Pertanyaan ini oleh Rasul dikemukakan pada orang pinter yang ngerti Quran, ngerti hadis, hafal Quran, hafal hadis. Jangan sembarangan orang ditanya. Orang matra. Orang lebih becak, orang pernah ngaji takon. Bagaimana kamu saya? Kitabullah yang mana mas? Gue gak pernah mocong. Saya pakai hadis mana? Kita bajuri lah, bajuri kok hadis lah. Ini bajai bajuri gue. Fa'ilam tajid, kalau kamu sepanjang bergaul dengan aku tidak menemukan penjelasan perilaku dariku yang bisa kau pasangkan dengan peristiwa yang terjadi di Yaman nanti, alias gak ada sunnah. Pengertian sunnah itu bukan Sahih Bukhari, tapi sunnah yang dipahami, dijumpai, didengarkan oleh Mu'adz karena beliau berkumpul dengan Nabi. Bagaimana kalau tidak ada? Ajtahidu bi ra'yi, aku mau pakai nalar warasku. Yang diajak ngomong Nabi orang pintar. Bahasa Indonesia aja nilainya 5 kok pintar. Malah anak-anak sekarang kadang-kadang keterlaluan ini. Ini Pak RT datang nggak Pak RT-nya?
Di sini punya RT nggak sih? Khawatirnya nggak punya RT, apa perlu di drop dari sana? Nah, ya anak-anak sekarang tuh hebat-hebat. Mama, nilaiku bagus semua mah. Temanku masih hijau-hijau, saya udah merah semua. Gancok. Aduh. Yes. Kalau ada di Al-Quran, kalau tidak ada di Quran, miturut yang ngerti Al-Quran lo ya, bukan ngarang dewe. Hadis. Kalau tidak ketemu di hadis juga, yang dimaksud tidak nemu itu betul-betul tidak ada. Kalau saya nggak nemu belum baca sebetulnya. Orang goblok kayak saya kok ngomong nggak ada di hadisnya. Berapa hadismu yang dihafal? Di rumah saya itu kitab hadis paling ada 50 jilid, gak banyak lah. Kitab saya paling-paling ya 3.000-an kitab. Tapi bukan berarti kalau dawe Kanjeng Nabi kembali pada Quran itu semua orang boleh memutuskan dengan Al-Quran. Bukan semua orang. Yang ditanya tadi Mu'adz bin Jabal, bukan Syarif Rahmat, bukan Ki Walet, bahkan bukan ketua MUI. Dengan bahasa lain apa? Ojo sembarangan Syarif Rahmat memutuskan satu perkara dengan alasan aku dapatkan di Quran, sebab hakmu untuk menafsirkan Quran itu tidak ada. Terus bagaimana? Yang kowe pengen menafsirkan Al-Quran, yang disebut menafsirkan versi orang awam itu moco tafsir yang disusun oleh para ulama yang punya hak menafsirkan. Sebab Al-Quran itu pahala semua, Pak. Kabeh jadi pahala, kabeh jadi harta. Kaligrafinya toh itu semeter sekarang sudah berapa itu? Dan hebatnya huruf Al-Quran, mau digambar apapun bisa dibaca. Ada 2 kalimat syahadat ditulis gambar orang tahiyat, bisa dibaca. Coba lagu Indonesia Raya digambar orang baris, gak kebaca. Lagu Ibu Kita Kartini susun hurufnya gambar perempuan, gak bisa dibaca. Dibacanya Al-Quran pakai nahum, nikmat yang mendengarnya, berani bayar mahal yang menyaksikannya. Kenapa? Ada kenikmatan, tapi kan tergantung yang bacanya. Kalau yang baca Al-Quran itu mu'ammar, jangan gurih tenang. Lah coba deh mau coba Mas Gun, orang semaput kabeh sing ngono. Nek urusan montel yo. Muammar itu 1 menit gak bernafas, suaranya meliuk-liuk, masya Allah, sing ngrungokke wis empas-empis dia masih aja gini. Masya Allah. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Itu baru bacanya toh. Tapi untuk menjadi pembaca Quran yang baik dan benar, lama. Ada tajwidnya. Kemarin saya negor di daerah apa situ, wari enak lagunya. Wah, belagu tak tegor. Kowe iki maca ki piye to? Kamu dosa besar baca Quran di muka umum, bermain-main dengan lagu, tajwidmu salah telak. Kalau saya orangnya ekstrim, Pak. Dia ngomong sama dia langsung, ini nggak dengan tamu. Nggak boleh. Kamu berbakat baik luar biasa, nafasmu panjang, suaramu indah, nahwamu tutup. Tajwidnya belum. Tajwid nomor 1.
Sebab tajwid itu sama seperti celana, Pak. Orang lagunya bagus Quran tapi nggak pakai tajwid sama dengan orang pakai gelang, pakai kalung, pakai anting tapi orang katoan. Kira-kira panjenengan lihatnya seneng apa sebel? Lu malah seneng lah, kacau. Beli tukang corong ini. La ilaha illallah. Itu baru bacanya, baru di hadapan manusia. Bagaimana kalau ditulisnya di kertas kecil, jadi isim, larang meneng. Tapi yang bisa bikin isim nggak sembarangan. Kalau dijual di toko-toko, di fotokopi segala rupanya gak ada kekuatan ya. Kalau yang nulis isim kayak Kanjeng Nabi Sulaiman, Pak, Bismillahirrahmanirrahim tok dikirim Bilqis gemeteran we. Coba nak sing nulis Pak RT Bismillah kirim bang itu tidoni lah ini. Punten mana Pak RT mana? Masya Allah, masa rebutan Pak RT ya, biarin kita doain panjang umur ya. Mudah-mudahan tahun besok diangkat jadi lurah, amin. Di Irian Jaya, amin. Nyari RT kayak gini susah, ayam akrab dengan rakyat. Saya maunya begitu. Jadi tidak semua orang sembarangan. Ini Qurannya, kowe iki sapa? Tajwidnya masih salah. Makof tidaknya salah. Baca kitab kuning yo salah. Wong Kaifa Zaitun dibaca Keyep Jayadi. Imriti bacanya Umaryoto. Jurumia, juru imah ya. Ya ini berarti anak mau mondok nanti insyaallah. Sebab dia sudah tahu salah, tinggal tahu benernya aja. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Apa anak tuh bahagianya begitu. Anak berisik tuh jangan dimarahin, tambah ramai. Kalau berisik tempeleng aja. Jadi berisik kurang puas aja nih. Masa gue kok cuma depan doang, coba kasihan harus seluruh batok dia. Yes. Maka kita harus mencari ulama yang ahli tafsir, baru nikmat. Pun bicara hadis, jangan ketemu hadis Sahih Bukhari langsung ini berdasarkan Sahih Bukhari apa? Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad tuh kawin pertama sama janda, berarti sunat kawin sama janda. Wasem kowe. Anakmu tuh aku disunat loro kok londo iki piye to? Yes. Berarti kalau mau membaca Al-Quran mesti ada alatnya, itu baru bacanya toh ada ilmu tajwid. Begitu masuk tafsir kudu tahu sabab nuzul, mau apa namanya, tempat turun di mana, sebab turun di mana, safari hudori apa hadori maki madani. Ini ono ayat madani Jawa salah tafsir. Ayat maki itu artinya ayat yang turun ketika di Mekah Nabi sebelum hijrah. Madani artinya apa? Ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ini makinya maki bahasa Indonesia. Ceramah mencaci maki itu ayat maki itu. Lu ayat madani jelek-jelekin orang. Madani. Ini ngerti gak sih bahasa Jawa sih? Akeun aing kumaha aing kan ngaji dah. Ngerti ge jeung teuing aing mah. Basakeun we eta ngerti mah. Nah. Berarti kalau mau ngerti Quran kudu ngerti gramatika bahasa Arabnya betul. Sebab kalau tidak ngerti gramatika bahasa Arab berarti bahaya. Baca surat Al-Kahfi,
wa kalbuhum basitun dzira'ihi bil wasit wa kalbuhum utawi asune wong iku kabeh iku basitun si basit ngaco. Kayak gitu. Sama dengan Masyitatu binti Fir'aun atau Masyitatu binti Fir'aun itu artinya apa? Idhofatnya bahasa Masyitatu binti Fir'aun ya Masyitatu anak wadone Fir'aun. Maksudnya apa? Tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Jadi Masyitoh itu tukang nyisir. Di sini bikin nama Masyitoh. Cari kutu lu kerjanya. Salahmu. Sallallahu Muhammad. Muhammad. Kalau mau ngambil hukum harus mengerti keseharian orang yang dibuat hukumnya. Imam Syafi'i meneliti urusan kaum wanita yang satu itu 4 tahun, Bu. Menyimpulkan bahwa aqallu haidin itu loh. Aqallul haidi, aqall nifas atau alamatul bulugh itu Imam Syafi'i nggak tanggung, surveinya 4 tahun, belusuan tanya perempuan, kamu dulu mulai haidnya berapa tahun? 9 tahun. Keliling, kok nggak ada yang di bawah itu? Disimpulkan haid paling muda itu 9 tahun, itu 4 tahun. Wih mondok 3 tahun. Tapi Umar Yoto kalau kita akan paham hukum juga ingat, karena hukum itu pernah ada perubahan, ada amandemen, ada revisi, namanya nasikh mansuh. Mesti ngerti wis semua alat ada, ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti sabab nuzul, ngerti kaidah fikihnya, kaidah hukumnya, lain sebagainya, bahasanya, tarikhnya, mantiknya, kalamnya, logikanya. Baru lahir seorang Imam Syafi'i. Aja gegabah. Imam Bukhari itu kayak pedagang ikan, bahan masakan ikan tok. Imam Sibawayh itu adalah apa? Tukang garamnya. Nah, Imam Syafi'i sudah warung padangnya. Itu. Ini orang sekarang sembrono ketemu hadis satu bilang, wah ini kok Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis ini? Bukan bertentangan, dasmu saya meceng situ. Saya mau praktis ibu-ibu, datang ke rumah makan Padang, ketemu dengan para ikan mas, atau seperti yang malam ini ada di sini tutut misalnya gitu kan. Saya nggak banyak tanya. Ketemu rendang Padang tak pangan. Oh, ini ketemu, ini daging sapi betul apa bukan? Sapi. Lah belinya di mana? Itu di pasar Cilengsi. Coba tanya ke pasar Cilengsi. Ini Pak, betul Bapak ini beli betul ini sapi ya? Betul sapi. Sapinya nyembelihnya pakai doa enggak? Bismillah enggak? Pakai bismillah. Benar apa enggak? Betul. Nyembelihnya di mana? Sono. Tanya lagi, Mas iki daging sapi dari sini ya? Nyembelihnya bisa pakai. Tapi sapinya sehat apa kena antraks? Sehat. Dapatnya dari mana? Wonosobo. Mangkat edan kowe. Koncone wis wareg kowe sik. Kalau nggak percaya sama warung Padang, masak dewe. Imam Syafi'i itu sudah kumpulan. Kalau ada ahli tafsir itu Qurtubi, itu Ibnu Katsir, itu apa namanya? Itu At-Tabari itu tarikh dan hadisnya, Ibnu Katsir juga ada hadisnya. Ibnu Katsir itu al-hafidh tapi tidak berani jadi mujtahid, tetap dia asy-Syafi'i. Al-Imam As-Suyuti 911 itu al-hafidh, ratusan ribu jutaan hadis dihafalkan, tidak berani keluar dari Imam Syafi'i. Sampai pernah ada yang mengatakan bahwa kalau saja mau beristihad, aku mungkin mampu seorang mujtahid hari ini, tapi aku tetap Syafi'iyul madhab. Ini ngerti apa? Kenapa layak tuker-tuker? Wala antum abiduna ma'bud, wala ana abidun, wala antum, wala ana, mau tamat-tamat. Bulatnya kudu. Kalau caci lakum dinukum, ampur, wala ana, wala antum, wala ana, wala antum.
qul huwallahu ahad, Allahu akbar, kacau. Nah, dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bidang akidah, dari Imam Syafi'i dalam fikih, dan nanti bidang tasawuf ada Junaidi, Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Ini paket 3 in 1 ini diborong, dikirim oleh Allah ke Indonesia. Jadilah Amalia Umat Islam Nusantara. Tapi belum selesai, belum. Mereka di Nusantara masih ada yang di luar tadi itu apa? Tradisi lokal. Cangkokan antara syariat yang 3 in 1 tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab menurut saya hamba Allah yang dimuliakan, dalam bidang akidah kemudian muncul macam-macam mazhab. Ada Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 2. Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang lain jangan, tapi jangan disesatkan. Wong kita ini biasa menghargai orang, tapi cekel yang kenceng. Ini yang benar, yang memang diriwayatkan semua argumennya dari Rasulullah. Ini yang original. Sing kae mandan kawe sending lagi. Dalam bidang hukum fikih juga sama. Ada mazhab fikihnya Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Zaid bin Ali, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Tapi Ahlus Sunnah sudah menyimpulkan bahwa yang original dianggap sebagai sah diikuti hanya hadisnya sama. Bisa saja hasilnya beda karena faktor bumbu dan faktor doyan kampung siji. Kalau di Jogja makan pesen teh pasti manis. Nunjukin apa teh mawon mesti legine. Pasti. Saya tuh kalau ke Jogja nenek saudara tuh keliling nguyuh terus. Harus ngomong teh tapi tanpa gula. Kalau nggak nyebut tanpa gula, datang di Jogja, datang di Tegal, datang Brebes, Pemalang, kowe kabeh singkongnya bikin growol. Masih tahu growol nggih? Growol ya? Oyek, tahu oyek? Gatot, tahu gatot? Gaplek, tahu gaplek? Berarti udah tua. Begitu datang ke Jawa Barat, ganti namanya jadi Comro Oncom, jadi Misro Amis. Sekarang ada lagi Cilok, aci dicolok. Lama-lama jadi Cilo, acingan golo. Beda, bahannya itu juga. Nah, untuk mengamankan supaya Indonesia ini ketahuan punya identitas dalam beragama, disebutlah Islam Nusantara. Saya sering ditanya, apa Nusantara? Islam ya Islam. Saya ngomong Islam Nusantara bukan Islam, ku sopo? Islam Islam aja. Apa ini? Angel. Angel tenang tuturan. Jadi kalau saya tanya Kiai Islam Nusantara apa? Saya mau apa kamu? Ayo. Islam Nusantara ya saya ini. Gitu aja kok. Daripada repot mendingan kopi panas sih udah dingin bener kopinya. Tad, kopi tad. Udah tahu batuk-batuk tapi air jeruknya nggak keluar-keluar banget. Ini ya Bu, jangan kita mau dipengaruhi orang. Apapun yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia, apapun yang dilakukan oleh NU pasti ada yang ngejelek-jelekin. Betul? Nah, masih sholat demen kok apa sih? Dikasih makanan ditendang. Enggak dikasih ngomong pelit. Saya ingin jelaskan ini. Islam Nusantara
Jauh sebelum NU meluncurkan istilah Islam Nusantara, mulut kita sudah biasa ngomong Islam Nusantara. Untuk membedakan antara Islam Saudi Arabia, Islam Turki, dan Islam Iran. Bedanya apa? Islam Saudi Arabia maknanya Islam Wahabi, Islam Turki Islam liberal, Islam Iran Islam Syiah, Indonesia Islam Nusantara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu aja kok. Ini kadang-kadang orang kan tidak ngerti ya Bu. Ada santri Jakarta mondok di Jawa Timur, sama sikusnya diajak, Bang, kita ke sana yuk, ke Surabaya, nyari apa? Rondo Royal. Waduh, dia buka kamus tuh, namanya santri baru kan, kamus bahasa Jawa. Rondo sama dengan janda, Royal itu dua ganjen. Gus, ngaco Gus dengan Gus. Aku kan baru mau mondok, masa suruh Rondo Royal? Gak mau tuh, gak mau. Dia cerita sama orangnya, Gusti ngawur nih. Masa aku disuruh diajak nyari janda? Kapan tadi?